Saya persilahkan Prof. Ya, terima kasih moderator. Bapak yang saya hormati, Pak Ikra yang saya hormati juga dan saya banggakan, kedua narasumber ini mantan duta besar kita. Kita doakan supaya kalau Ganjar dan Mahfud menang, tenaga dan pikiran mereka berdua juga bisa dipakai. Amin. Untuk membangun bangsa dan negara kita. Ya, saya baru diingatkan oleh Ibu Yudi, Pak John ada coretan-coretan sedikit enggak? Ingatkan itu kemarin sore, saya baru pulang dari Dapil karena kampanye pemilu. Ya sudah saya coretkan ada kira-kira 5 poin penting saja. Karena saya melihat begini, ditampilkan aja ya. Oke. Ya, perkembangan politik dan hukum selalu berubah, dan perubahan itu terjadi karena 3 hal menurut pendapat saya. Yang pertama, dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa bergerak begitu cepat, gerak yang vertikal maupun horizontal maupun diagonal begitu cepat. Ya. Yang kedua, kebutuhan masyarakat menghendaki hukum harus menyesuaikan diri dengan kepentingan politik, yang terutama kepentingan politik dan keinginan dari penguasa itu. Nah, gejala kan kita lihat itu menjelang pemilu itu sudah muncul. Yang ketiga, hukum sebagai produk politik yang buruk. Sebetulnya produk politik yang baik, tapi saya melihat belakangan ini sebagai produk politik yang sangat buruk, yang jauh dari etika dan jauh dari moral. Mereka kembali ke masa formal itu yang saya berikan kepada saudara-saudara mahasiswa itu. Ya, kalau formalisme itu, deisme positivisme itu kan tidak mau melibatkan etika dan moral dalam menempuh hukum. Itulah sebetulnya yang dipraktekkan oleh rejim yang sekarang itu. Ya, dan produk politik yang buruk itu dibuat atau dibentuk oleh 3 kekuasaan itu sekaligus, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks kita yang kita perbincangkan pada siang hari ini, ya karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sebetulnya dipegang juga oleh Jokowi itu, presiden kita. Ada seorang mahasiswa S2 saya, angkatan terakhir nih, dia mengatakan begini, Pak Todung dan Pak Ikra, sudah waktunya untuk mengevaluasi lagi sistem presidensial di Indonesia. Terlalu eksekutif heavy. Dan betul-betul Jokowi mempraktekkan itu. Ya. Tadinya saya berpikir di belakang itu ada Luhut dan Muldoko. Tapi ternyata saya kebetulan Dewan Pakar BPIP yang akan Ibu Megawati. Ternyata cerita jadi lain. Maunya beliau itu menambah 3 tahun lagi, dan kedua ditolak oleh PDIP, dan kedua kalau begitu 3 periode ditolak juga oleh PDIP. Ya, kemunafikan dan kelincikan itu memang sangat kuat, berbahaya sekali. Kalau mereka menang, sekarang mereka sudah meletakkan fondasi etik, moral, spiritual yang buruk bagi Indonesia 5 tahun ke depan. Kita harus lawan, tidak ada bahasa lain. Kita harus lawan. Dan mungkin tanda kutip bisa bila perlu dijatuhkan saja itu. Saya tidak sudah habis teori saya, Pak. Atau Pak Ikra. Teori saya sudah habis. Cuma satu kata, lawan, jatuhkan. Kalau ini dibiarkan, berbahaya. Saya mau membocorkan satu pertemuan Pak Mahfud MD dan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Haritan. Untuk Indonesia Emas 2045, dari 3 paslon yang paling cocok dan ideal adalah paslon nomor 3. Saya malah mengatakan bahwa even pemilu pada zaman Orde Baru yang sebetulnya bukan pemilu itu tidak seperti sekarang ini, tapi itu yang terjadi. Begitu banyak intervensi, dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini, itu menunjukkan ya, keberpihakan yang sangat telanjang. Makan berdua dengan Prabowo, kemudian membuat statement
membela Prabowo dalam debat capres yang kemarin. Dan kemudian juga beriklan untuk PSI. Saya itu tidak bisa percaya Presiden mau melakukan itu. Tapi kalau Anda melihat ya baliho dan bendera, saya berkali-kali ke daerah, ke Jogja, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, saya agak terkejut partai kecil seperti itu bisa punya baliho lebih banyak dari partai PDIP, bisa punya bendera lebih banyak dari partai Golkar dan PDIP. Dan menurut saya ini unbelievable ya, kalau kita melihat semacam ini. Jadi saudara-saudara, itu nggak sulit untuk dibuktikan. Ya. Nah kedua, kita melihat mesin kekuasaan merambah ke desa-desa. Kita melihat pertemuan ya, kepala desa dan perangkat desa diadakan di Jakarta, dihadiri oleh semua. Nah di situ sudah ada kampanye terselubung untuk mendukung paslon tertentu. Ada yang datang dengan baju kostum warna ya, paslon 2. Ada yang pakai nomor 2. Ini saya bicara apa adanya. Saya nggak ada censorship. Kalau ada intel ya mungkin silahkan aja laporkan. Tapi saudara-saudara, mesin kekuasaan itu merambah ke desa-desa. Kepala desa, perangkat desa ini kan dimobilisasi, diarahkan untuk mendukung paslon tertentu. Nah mereka yang tidak mendukung, mereka yang tidak menyatakan komitmen untuk itu banyak yang dipanggil oleh polisi. Kita sedang menangani kasus ya, kepala desa yang dikriminalisasi karena dituduh melakukan korupsi. Nah saya sih tidak mengatakan bahwa mungkin saja ya, korupsi itu terjadi, mungkin saja. Tapi dalam ya proses pemilihan umum dan pilpres yang sedang kita lakukan ini, proses hukum seperti ini ditunda sampai selesai pilpres. Jadi jangan melakukan kriminalisasi terhadap politisi, terhadap perangkat desa yang kebetulan ya ada keterkaitannya dengan proses pilpres. Karena itu ya bisa dianggap sebagai blackmailing, ya. Blackmailing terhadap yang bersangkutan. Kalau you tidak mau kerjasama, tidak mau mendukung, you bisa di blackmail. Nah hal-hal semacam ini kita lihat ya. Nah lain lagi kalau Anda bicara mengenai banyak gubernur, banyak bupati, banyak wali kota yang diangkat ya, oleh presiden sebagai penjabat ya, pelaksana tugas. Nah apakah itu blanko cek yang diberikan pada mereka? Apakah tidak ada beban untuk itu ya, yang ikut ya, yang mengikuti pengangkatan itu? Nah dari laporan yang saya terima dari teman-teman, ini banyak sekali hal-hal yang ya kita bisa terima dan pertanyakan di mana netralitasnya mereka. Ya. Jadi memang ini serius ya dan sangat mengganggu kita semua. Nah ini Bung Ikra baru saja kirim WA sama saya, dia duduk di sebelah saya tapi dia kirim WA. Ya. Dia bilang malam ini ada acara Indonesian Lawyers Club, tapi acara itu ditunda atau ditiadakan. Nah dugaan Bung Ikra adalah ya mungkin Karni Ilyas sudah ditekan untuk tidak melakukan acara itu. Mungkin saja. Sekarang ini apapun bisa terjadi dan banyak sekali intimidasi yang kita bisa lihat. Ya memang begitu gitu. Kalau Anda melihat Gibran maju sebagai wali kota Solo, dia kan bukan diangkat sebagai wali kota. Dia maju dalam proses elektoral, ya, dipilih. Ya. Kemudian Bobi Nasution di Medan, hal yang sama gitu. Kaisang menjadi ketua PSI. Tidak ada intervensi kekuasaan dalam tanda kutip. Tapi kalau kita bicara mengenai demokrasi, kita bicara mengenai etika kekuasaan. Nah, dalam etika kekuasaan, power of ethics itu tidak seharusnya dicegah orang seperti ini maju sebagai wali kota. Ya, karena bagaimanapun suka atau tidak suka, dia membonceng kekuasaan. Saya dulu sangat kagum saya dengan satu partai yang namanya PKS. Ya. Menurut saya itu ideologis, ya, bersih. Tapi ketika masuk dalam lingkar kekuasaan, ya ternyata tergoda juga dengan semuanya. Nah, apakah PSI juga akan begitu? Menurut saya PSI sudah
udah tenggelam dalam pelanggaran etika yang dia lakukan dengan melakukan semua ini. Yang saya oppose itu, saya tolak itu adalah kriminalisasi ya, dari ya terhadap mereka yang kritis terhadap pemerintah ya. Dan menurut saya ya, kalau ya saya sih ingin ya, pemerintahan baru nantinya itu mencabut undang-undang ITE. Yang terjadi ini adalah bagaimana kekuatan elit ya, yang khususnya di tangan Presiden Jokowi ya, dengan kekuatan massa, yaitu yang tadi misalnya saudara moderator bilang lawan gitu ya. Sementara kalau kami di yang dulu bergabung di acara di Senayan ya, yang bersama Mas Gunawan Muhammad juga bukan lawan tapi bongkar gitu kan. Jadi kita akan bongkar, pokoknya harus dibongkar sedikit-sedikit. Akan terburuk ya, karena Anda bisa bayangkan ya, tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia di mana seorang presiden itu benar-benar mempengaruhi ya, bukan cuma jalannya pemilu, bukan cuma ini, tapi juga bagaimana hasilnya seperti apa ya, dan kemudian karena ini juga bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, atau juga bukan untuk kepentingan rezim ya, tapi untuk kepentingan keluarga ya. Bu Mega itu juga adalah seorang presiden yang tidak pernah mau cawe-cawe dalam kaitannya dengan pemilu ya, makanya dia kalah dalam 2009, 2004 kalah sama SBY juga, 2009 juga kalah ya, dan 2009 Anda tahu cawapresnya Bu Mega itu adalah Prabowo Subianto. Dan tahun itu saya terpaksa tidak memilih calon presiden dari PDIP. Karena apa? Karena ada Prabowo Subianto di situ ya. Karena buat saya sebagai seorang yang memang bukan aktivis saya, tapi saya lebih banyak bicara secara akademis ya. Prabowo Subianto itu menurut saya adalah seorang yang cacat demi hukum untuk menjadi pemimpin negara Republik Indonesia ya.